Baik, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Saya Roni Sandi kembali berjumpa di podcast Bercerita Sore atau Bacas. Jadi ini singkatan di Bacas. Jadi kalau sudah mulai loyo-loyo atau solobe, dicas lagi. Ya, saya sampaikan bahwa diskusi kita kali ini selain offline juga ada online, disupport oleh beberapa teman-teman media, diantaranya media suarapalu.id, kabarsulteng.id, ini palu.com, karyabarsulteng.id. Nah, menarik diskusi sore hari ini adalah kita beri tema pokir atau pokok pikiran DPRD, siapa yang menikmati. Iya, karena bukan cuma saya sendiri yang bertanya ternyata. Ya, orang-orang di sekitar saya, pokir itu apa sih sebenarnya? Siapa yang menikmati dan siapa-siapa saja yang bisa mengusulkan begitu, khususnya masyarakat. Nah, baik. Di pembahasan hari ini telah hadir 3 narasumber dalam podcast Bacas. Saya perkenalkan saja. Yang pertama Bapak Muhammad Safri, SPD MSI, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng. Assalamualaikum Pak. Salam. Tabet, mic ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap Pak. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah menjawab undangan kami. Yang kedua ada, saya tidak panggil Bapak ini, Kanda Andi Ridwan Batara Guru, Ketua Presidium Keluarga Besar Hijau Hitam atau alumni HMI, begitu kan? Iya, tepatnya? Iya, betul. Kahmi. Oh iya. Kalau HMI mungkin Master Muda. Iya. Kalau kami sudah senior. Iya, senior. Ya, terima kasih. Terima kasih sehat kan atas undangannya. Baik. Dan ini tidak asing lagi buat saya. Ini saya sering diskusi dengan beliau. Bapak Dr. Sahran Raden SAG SAMH, akademisi dan pakar hukum tata negara UIN Dato Karama. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini sehat. alhamdulillah sehat. Sehat. Berjumpa lagi. Nah, kalau bicara pokir ini kan urusannya urusan duit. Urusan duit APBD yang disalurkan ke masyarakat. Tapi bukan itu sebenarnya maknanya yang akan kita diskusikan. Nah, saya ke Pak Kanda Andi dulu. Kanda, saya membaca di grup WhatsApp, saya kira Kanda juga ada. Saya di situ cuma saya berdiam. Saya mengamati saja. Nah, Kanda mempertanyakan penggunaan dana pokir DPRD. Apa yang paling Kanda khawatirkan dari mekanisme pokir saat ini sehingga sepertinya ada kegelisahan Kanda Andi mungkin mewakili masyarakat, saya kira begitu. Apa yang perlu kita bagi hari ini? Iya. Pokir ini saya kira pokok-pokok pikiran dari aspirasi dari Dewan terhadap konstituennya. Bagaimana hasil reses diangkat dan diselaraskan dengan APBD. Secara normatif iya sampai di situ. Tapi dalam desain, artinya desainnya iya, oke, selesai, clear. Tapi masalah di sini adalah desain, realitas kenyataan. Jadi sudah lama ini persoalan pokir. Cuma kita dengar-dengar ada suara-suara senyap, ada suara-suara bayangan, ada gelap-gelap. Nanti beliau yang sampaikan ya, terang-terangan. Jadi hasil investigasi awal kami yang menarik di situ adalah temuan kita bahwa pokir ini yang tadinya merupakan nama-nama anlek itu dimasukkan dalam dokumen penganggaran. Oke. Ini pelanggaran serius dalam Undang-Undang Tata Kelola Keuangan. Oke. Jadi kalau ada nama-nama anlek dimasukkan dalam susunan anggaran, ini apa? Perubahan yang tadinya dokumen publik akan berubah menjadi dokumen privat. Privat. Ya. Ini berbahaya dan ini sangat fatal dalam tata kelola keuangan. Nah, inilah yang kita akan coba bahas. Kok bisa dokumen anggaran ada nama-nama anlek di situ? Okay. Itu nggak bisa sebenarnya, karena nama-nama itu privat. Okay. Nah, sementara penganggaran ini adalah milik publik. Jadi nggak boleh ada nama pribadi politisi di situ yang dicantumkan dalam penganggaran. Ini jelas tegas dalam tata kelola keuangan pemerintahan kita. Itu satu poin. Nah, itu awal. Okay. Awal masuk, dan yang realitas indikasi setelah terjadi sehingga para anggota-anggota anlek itu yang nama-namanya tercantum dalam dokumen itu, dia merasa bahwa itu miliknya. Oh, iya. Ini proyek saya loh.
dan vendor saya yang bisa kerja gitu. Nah, tentu ini sudah punya vendor. Baik. Nah, tentu ada dua keuntungan Unlek di situ. Karena sudah yang tadinya saya katakan sudah menjadinya dokumen publik menjadi dokumen privat, pribadi. Akhirnya apa yang terjadi? Vendor dengan Unlek ada sebuah persekongkolan, ya persekongkolan di mana proyek-proyek ini dikerjakan oleh vendornya. Sehingga Unlek mengalami dua keuntungan, baik keuntungan materi maupun keuntungan elektoral. Wah, ini proyek saya loh, saya yang memperjuangkan Kumyung, harus pilih. Nah, ini yang fatal di secara desain gitu loh. Secara desain normatifnya memang diatur bahwa itu hak konstitusional daripada anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi itu. Tapi fatalnya di situ. Nah, inilah yang perlu kita koreksi. Nanti apa memang ini ada unsur kesengajaan eksekutif memasukkan nama-nama Unlek dalam dokumen anggaran. Apakah sepengetahuan mereka? Atau memang perintah mereka? Nah, nanti kita tanya dia. Demikian pengantar saya. Baik. Menarik ini. Nah, Pak Safri, saya tidak menyuruh Anda untuk menjawab ini, tidak. Tapi saya mau ke banyak anggota DPR berargumen pokir itu lahir dari hasil reses aspirasi masyarakat. Sebenarnya bagaimana mekanismenya supaya masyarakat ini bisa paham bahwa ternyata pokir itu bukan sembarang begitu taruh nama kemudian ini saya kerjakan, silakan kerjakan. Baik. Bagaimana? Jadi ini harus dipahami secara bersama. Tentunya saya berterima kasih. Baik. Dengan adanya wadah podcast seperti ini, akhirnya publik bisa mengetahui secara transparan sejauh mana kerja-kerja anggota DPR. Baik. Apalagi terkait soal pokok-pokok pemikiran. Baik. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Andi tadi. Baik. Jadi ini pokok-pokok pemikiran ini sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh anggota DPR. Baik. Karena ketika kita disambil sumpah dan jabatan, yang kita ucapkan itu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kita wakili. Harus clear kita di situ. Ini juga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mulai dari pasal 108 sampai 157. Khususnya penekanannya di pasal 149 bahwa anggota DPRD itu untuk kemudian mendengarkan aspirasi harus memperjuangkan aspirasi sendiri. Nah, terkait mekanisme dan sebagainya, tentunya bukan serampangan. Ada aturannya, ada aturan mainnya. Mulai dari kemudian Permendagri nomor 86 tahun 2017. Di situ mulai dari pasal 78 sampai pasal 178. Ya, karena ini pokok-pokok pemikiran ini lagi-lagi semua tertuang di dalam CIPD. Ada prosesnya. Yang disampaikan tadi oleh Pak Andi tadi ini, itu hanya permulaan dari proses pengusulan daripada pokok-pokok pemikiran. Dan hari ini tidak bisa kita main-main seperti yang beliau sampaikan tadi itu. Karena apa? Ada diatur pokok-pokok pemikiran di sistemnya ini diatur di Permendagri nomor 70 tahun 2019 CIPD. Jadi ini anggota DPRD ketika menerima aspirasi atau mengeluarkan reses dan lain sebagainya, itu kan difasilitasi oleh pemerintah dalam ini sekretariat DPR. Nah, dalam melakukan reses dan lain sebagainya, setelah kita pulang reses atau selesai reses, ini kan ada semacam dokumen reses atau dokumen pokok-pokok pemikiran, dan itu masuk di akun setiap anggota DPRD untuk kemudian masuk ke CIPD. Nah, alurnya ini. Nah, kemudian akan diolah oleh Bapeda yang kemudian akan mengelola meram ini. Kemudian distribusikan ke OPD-OPD terkait. Sehingga lahirlah namanya dokumen buat TPS, RKPD, kemudian KPPS, kemudian RAPBD, kemudian APBD. Tidak serta-merta kemudian seperti yang disampaikan tadi itu. Tidak seperti itu. Itu hanya permulaan itu. Hanya permulaan awal untuk kemudian masuknya ini pokok-pokok pemikiran. Dan semuanya terintegrasi dengan aparat penegak hukum. Jadi tidak kayak dulu. Kalau dulu itu sementara pembahasan apa semua enak saja masuk, tapi sekarang tidak bisa. APBD saja untuk 2027 pokok-pokok pemikiran harus diinput hari ini untuk anggaran 2027. Nah, lagi-lagi baik nomenklaturnya maupun penganggarannya lagi diatur. Selain daripada Permendagri nomor 70 tahun 2019, diatur juga di Permendagri nomor 90 tahun 2019. Mulai dari penampatannya sampai kemudian penganggarannya semua itu diatur. Jadi transparan, tidak ada yang kemudian orang bilang mencawe-cawe soal pokok-pokok pemikiran sendiri. Nah, jadi
Ini barang tidak seperti yang kemudian disampaikan Oke. oleh teman-teman. Ini barang terbuka. Apalagi ini memang dokumen publik, tidak ada yang kemudian disembunyikan. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaannya juga ini DPRD bukan DPRD yang kemudian melaksanakan itu. Ada OPD terkait. OPD terkait yang kemudian memang tugasnya di situ. Kan tugasnya DPRD setelah mengesahkan APBD sudah selesai, tinggal pelaksanaannya, kemudian kita melakukan pengawasan terhadap itu. Ya seperti itu alurnya. Dinas terkait yang bekerja begitu. Iya. Nah, sebentar, saya mau ke Pak Dokter, tapi Pak Safri, sebentar saya akan tanya Pak Ridwan. Mungkin beliau komplain dengan misalnya ada nama anggota DPR di dokumen itu melanggar. Tapi sebentar, saya ke Pak Dokter dulu. Pak Dokter, saran secara hukum tata negara, tata kelola pemerintahan daerah, bagaimana sebenarnya posisi pokir DPR dalam sistem perencanaan daerah? Ya, adalah dasar kita untuk diskusi hari ini. Oke, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi itu kan sebenarnya kita secara eksplisit kita bisa melihat bahwa ini adalah pokir ini adalah instrumen konstitusional yang sah itu di dalam kelembagaan negara. Nah, kalau kita lihat di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 18 itu kan pasal yang terkait dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu memiliki DPRD yang dipilih melalui pemilu. Nah, itu. Di Undang-Undang 23 tahun 2014 yang disebut dengan pemerintah daerah itu adalah gubernur dan DPRD kalau di tingkat provinsi. Kalau di tingkat kabupaten kota ya bupati, wali kota dan DPRD kabupaten kota begitu. Nah, itu secara konstitusional ya. Nah, kalau kita lihat disitulah yang di dalam baik Undang-Undang 23 tahun 2014 maupun di dalam Undang-Undang MD3 itu sebenarnya menyebutkan bahwa tiga fungsi DPRD tadi sebagai fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Nah, itu melekat di situ itu. Nah, kalau kita lihat aliran atau siklus pembuatan pokir ini sebenarnya pokok-pokok pikiran tadi sudah disampaikan kan sebenarnya berbeda dengan reses. Kalau reses ini ada dana individu yang dimiliki oleh DPRD, tetapi pokir ini adalah instrumen kelembagaan DPRD begitu ya. Jadi sah itu secara konstitusional. Kenapa? Karena dimulai dari reses, jadi anggota DPRD itu turun ke dapilnya, lalu kemudian melihat apakah misalnya ada di masyarakat itu ada aspirasi yang berkembang terkait dengan kebutuhan rakyat di dapilnya itu di daerah pemilihan. Nah, kemudian itu dimasukkan di Banggar ya, dibahas di DPRD dan dimasukkan di dalam sistem informasi pembangunan daerah. Nah, setelah itu oleh Sekretariat DPRD dan Bapeda. Nah, setelah itulah kemudian masuk di Banggar dan disahkan menjadi anggaran. Tetapi sebenarnya kan usulannya kan dua itu ya, baik itu dari DPRD maupun setelah itu diverifikasi oleh OPD yang bersangkutan. Nah, sekarang kan yang problemnya seperti yang disampaikan oleh Pak Andi, tentu kita mempertanyakan seberapa besar misalnya pokir itu secara politik dan hukum. Misalnya kita lihat secara politik apakah misalnya pokir itu yang disusun oleh DPRD, oleh anggota DPRD itu memang memenuhi kebutuhan rakyat di sana berdasarkan data kemiskinan dan infrastruktur yang ada di daerah itu. Nah, jangan-jangan misalnya hanya dijadikan sebagai politik elektoral begitu ya, setelah misalnya pemilu kemudian sebagai janji-janji kampanye bagi anggota DPRD di saat pemilu, kemudian ini dia berkembang untuk di daerah pemilihannya, konstituennya. Nah, saya kira ini kalau kita berbicara soal itu dalam teori representasi politik ini sah-sah saja begitu ya, karena memang janji politik bagi anggota DPRD itu adalah bagaimana ketika dia menjadi anggota DPRD itu di pemilu dia harus memperjuangkan konstituennya di daerah pemilihannya. Itu sah saja secara konstitusional karena memang dalam teori representasi politik maka DPRD ini adalah merepresentasikan rakyatnya. Nah, dia kan habis berjanji kepada masyarakat, kepada konstituennya. Kalau saya jadi nanti saya akan bangun jembatan di sini, bangun. Nah,
Nah, disitulah secara politik. Nah, secara hukum tentu ini yang harus dilihat. Nah, secara hukum misalnya kita lihat dalam teori good governance itu ya, apakah misalnya itu dilakukan secara transparan? Apakah tidak terjadi fragmentasi politik di sana? Termasuk ketika menentukan proyek ini, apakah misalnya jangan-jangan ini dilakukan karena misalnya balas jasa itu ya. Lalu kemudian ada istilahnya di PJB itu ya. Jadi di pengadaan barang dan jasa misalnya, kan sekarang ini KPK mulai menelusuri itu ya. Jadi apakah ini penunjukan langsung misalnya dilakukan? Oh, ini karena saya punya pokir yang sudah saya susun, kemudian dibagikan OPD, dan itu kemudian saya yang akan mengerjakan itu. Nah, ini dalam faktanya ya kita mungkin ada seperti itu ya, bahwa ini misalnya janji-janji dan dilakukan oleh vendor. Jadi sebenarnya siapa yang kalau pertanyaannya siapa yang menguntungkan, siapa yang menikmati? Ya tentu saja kalau dari sisi politik tentu anggota DPRD yang banyak menikmati. Karena apa? Karena tadi itu dari sisi politik elektoral itu ya, sisi politik elektoral. Tapi ya mudah-mudahan tidak semua lah. Itu kira-kira seperti itu. Nah, secara hukum yang perlu ditandaskan itu adalah ini dilakukan secara transparan. Sepanjang dilakukan secara transparansi, karena anggota DPRD kan dilarang untuk mengerjakan proyek. Nah, di sini kan penyeimbangan antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu DPRD tugasnya adalah melakukan pengawasan. Nah, tadi misalnya pokok-pokok pikiran yang sudah menjadi proyek di OPD misalnya, ini harus diawasi oleh DPRD. Apakah misalnya ini sudah jalan, sudah tepat sasaran atau tidak? Itu. Kalau tidak tepat sasaran ya untuk apa? Jadi ini satu persoalan hukum yang bisa bisa dilihat dalam konteks publik, karena anggaran ini adalah anggaran publik yang harus dikontrol oleh masyarakat gitu. Saya kira itu. Ya, baik, jelas sekali tadi ya. Ini diatur mekanisme hukum dan DPR harus mengawasi. Jadi kalau tidak diawasi nanti jadi persoalan tambah-tambah urusan lah kalau orang bilang. Nah, apa yang mau ditambahkan, Pak? Jadi begini. Jadi mungkin juga harus dipahami, Pak. Jadi DPRD juga itu dalam pembahasannya itu kan ada ketentuan soal pengelolaan keuangan daerah, itu PP nomor 12 tahun 2019. Semuanya sesuai dengan itu. Nah, pokok-pokok pemikiran DPRD kan dalam tertuang dalam RKPD ini harus sesuai dengan visi misi kepala daerah, sesuai dengan RPJMD dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak sesuai di dalam misi IPD itu akan tertolak dengan sendirinya. Jadi kalau tadi ada pernyataan bahwa anggota DPRD mungkin secara politik ya, tapi pada hakikatnya rakyatlah yang kemudian merasakan itu. Dan perlu garis bawahi bahwa pokok-pokok pemikiran adalah bentuk keberpihakan anggota DPRD dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Kita harus paham itu. Karena kenapa? Mungkin selama ini ada ruang-ruang aspirasi yang kemudian kita pemerintah daerah tidak pernah menyentuh. Tapi kemudian karena adanya reses, akhirnya anggota DPRD bisa menyentuh itu untuk memperjuangkan. Dan jangan lupa pokok-pokok pemikiran itu adalah instrumen politik anggaran seorang anggota DPRD untuk kemudian memperjuangkan atau menjembatani kepentingan masyarakat sendiri. Jadi harus digarisbawahi. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa anggota DPR yang mati, mungkin kayaknya agak keliru sedikit itu, Pak. Ya, karena pada saat kami mengesahkan tentunya menjadi pembicaraan adalah ini untuk kepentingan siapa? APBD itu kepentingan rakyat. Ya, jadi bukan kepentingan politik lagi. Nah, itu harus dipahami di garis bawah itu. Ini kan politik elektoral itu bisa dalam kami bisa memahami seperti itu. Boleh jadi bisa saja secara normatif memang seperti itu ya. Tapi nanti kita akan bisa lihat di dalam prakteknya. Maka itu harus diawasi di dalam proses baik itu di dalam penganggarannya maupun di dalam praktek pelaksanaannya itu. Ini kalau itu sesuai dengan ketentuan pasti menjadi pengawasan kita. Memang tapi dalam pelaksanaannya elektoralnya dalam pelaksanaannya masyarakat. Dalam pelaksanaannya ini APBD ini merupakan untuk kepentingan rakyat. Harus digarisbawahi itu, jangan kemudian mengatakan bahwa ini produk secara politik, lantas kemudian dianggap bahwa DPRD kemudian mengambil keuntungan atau menikmati itu. Saya kira begini. Harus digarisbawahi. Karena lagi-lagi pokok-pokok pemikiran itu saya garisbawahi aja merupakan bentuk instrumen anggaran seorang anggota DPR untuk kemudian memperjuangkan kepentingan masyarakat. Clear kita di situ itu. Nah, kita juga kemudian mengkomodir pokok-pokok pemikiran itu lewat reses, lewat musrembang, lewat kunjungan dapil dan lain sebagainya. Ya,
Sehingga dan bahkan banyak terkadang pokok-pokok pemikiran itu tidak terakomodir di APBD. Karena kenapa? Karena terkadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi visi misi orang gubernur atau kepala daerah. Makanya sebenarnya tadi itu berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 khususnya 178 itu menjadi dokumen penting untuk kemudian mensinergikan. Saya sebenarnya begini menyentil bahwa ya secara normatif seperti itu dalam realitas, tapi di dalam faktanya kita berharap memang bahwa poker itu manfaat yang bisa dirasakan itu adalah masyarakat sendiri itu. Misalnya apa bentuk dari poker yang telah dilakukan oleh DPRD? Misalnya bangun jembatan, bangun jalan, kemudian infrastruktur kesehatan, sekolah dan lain sebagainya. Nah itu yang saya maksudkan tadi. Tentu ya masyarakat yang bisa menikmati. Tapi lalu kemudian di dalam prakteknya kita lihat bisa terjadi fragmentasi itu ya. Nah, belum lagi misalnya secara politik komunikasi, kalau misalnya nanti akan ada tidak sesuai dengan jangan sampai poker itu menjadi barter politik begitu. Dengan sampai seperti itu. Misalnya kalau tidak disetujui oleh kepala daerah, maka ya tidak ada di dalam disahkan itu ya. Disahkan, tapi dalam ketentuannya kan tetap meskipun anggota meskipun gubernur atau bupati wali kota tidak menyetujui, tapi kan tetap disahkan oleh DPRD begitu. Nah itu kan ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam pelaksanaan pengesahan anggaran itu. Nah saya kira ini adalah sebuah ruang yang harus kita lihat di masyarakat untuk melakukan pengawasan. Jadi kalau misalnya DPRD tidak melakukan fungsi pengawasannya begitu, siapa yang akan melakukan fungsi pengawasan untuk check in balances ya antara eksekutif dan legislatif itu. Nah di situ fungsinya saya kira itu. Ya, tahan Pak Sapri. Saya ke Pak Andi dulu karena ruang lebih banyak di sini dan tidak seimbang. Ya, saya ke Pak Andi. Pak Andi, tadi sudah sesuai mekanisme poker ini disebutkan Pak Dokter tadi, ada undang-undang yang mengatur itu. Pak Sapri tadi mengatakan bahwa itu cuma permulaan tadi itu. Nah kalau Pak Andi sendiri melihat apakah poker yang sudah berjalan ini memang sudah tepat sasaran atau lebih banyak kepentingan anggota DPR-nya? Ya, sekira jelas. Jadi Pak Sapri sudah menjelaskan secara normatif desain, tapi terjadi gap dengan desain saya bilang tadi itu. Nah ini disebut masalah. Gapnya antara desain dengan desain ini disebut problem. Nah di mana problemnya? Seperti dijelaskan tadi, bahwa secara normatif memang aspirasi rakyat itu merupakan benang emas yang ditenun oleh Anlek menjadi sebuah pokir. Nah cukup sampai di sini. Tapi realitas perjalanannya banyak problem yang terjadi. Termasuk ini dokumen saya Pak. Ini ada nama-nama Anlek dalam dokumen penganggaran. Ini pelanggaran yang fatal bagi saya. Nah kalau Pak Sapri bilang itu baru awal, memang awal, tapi awal bagi dalam hukum untuk masuk di sini. Nggak boleh sebuah dokumen publik menjadi dokumen privat. Ini nggak boleh, nggak sah. Masa nama saya masuk dalam anggaran, sementara ini adalah dana rakyat, bukan dana pribadinya Pak Sapri, umpamanya sebagai Anlek. Kok namanya Pak Sapri ada di situ, namanya si A, si B. Ini anggaran ini bukan pribadi punya loh. Ini rakyat, ini negara punya uang. Nah, oleh sebab itu, karena ini negara punya uang, harus diatur berdasarkan tata kelola perundang-undangan keuangan negara. Nah kalau ada nama-nama ini dokumen publik, hampir semua OPD miliki nih Pak. Itu baru satu. Nah belum apa yang dikatakan tadi bahwa kasus-kasus yang terjadi poker ini secara normatif nggak ada problem. Tapi desainnya jadi masalah besar. Banyak Anlek yang masuk ditahan oleh KPK, oleh APH akibat daripada eksekusinya yang salah. Secara hukumnya benar, tapi eksekusinya salah. Mulai dari DPR Medan, Sumatera Utara, Jambi, semua masuk. Kenapa? DPR yang seharusnya menjadi legislator menjadi eksekutor. Ini problem Pak Sapri. Mungkin Pak Sapri belum alami, tapi hampir dewan-dewan yang lalu-lalu itu melakukan itu. Cuma di Sulawesi Tengah ini belum ada serius untuk diselidiki hal-hal tersebut.
Tapi ini merupakan pintu masuk bagi HPH untuk masuk. Ya. Karena di sana terjadi pelanggaran di mana dokumen publik menjadi dokumen privat, di mana keuangan negara kok dijadikan sebagai asas disebut tadi transaksi antara pihak eksekutif dengan legislator. Masa iya seluruh anggota dewan dimasukkan dalam nama-namanya dalam dokumen pelanggaran? Ya. Ini fatal bagi saya. Dan ini merupakan pintu masuk bagi HPH dalam tindak pidana awal korupsi begitu. Ya. Nah, belum kita temukan. Pak Sofri, itu tadi disampaikan Pak Andi, di dokumen itu tidak boleh ada nama. Yang Anda maksud dokumen publik mana? Coba. Ini ya. Mana dokumen publik? Ini. Supaya mana Iya, dokumen iya, publik iya. mana? Ya, kita buka dulu. Nah, inilah kelirunya saudara. Iya. Kelirunya saudara dalam melihat dokumen APBD. Iya. Ini bukan produk dokumen APBD ini, bos. Iya. Ya. Ini bukan produk dokumen APBD. Nah, ini program pengusulan diusulkan oleh teman-teman. Belum, tidak. Ini sudah ada DOPD. Tidak ada. Dan Pak, itu namanya dokumen PLA kan ada PPD. Cek di PPD ada nggak itu? Ada dalam OPD semua. Kalau ada dalam PPD itu sebuah kesalahan fatal. Nah, itu, itu yang Tapi saya pastikan tidak ada. ada. Tidak ada saya pastikan. Karena kenapa? Ini Nah. terintegrasi nih Pak. Pembahasan pokir maupun pengusulan pokir itu jelas mekanismenya. Ya. Mekanismenya mulai dari Permendagri nomor 70 tahun 2019 sampai Permendagri nomor 90 Paham. termasuk PP nomor 12 tahun 2019. Jelas itu Pak. Ya, saya Jadi paham. kalau yang maksud ini kayaknya saudara keliru. Ya. Nah, inilah pentingnya. Artinya saya senang Ya, sekali ya, kalau ya. diskusi seperti ini Silakan, supaya silakan. ini menjadi apa namanya ya? Supaya jangan kita berprasangka Ya. yang tidak. Ini bukan dokumen publik. Itu APBD itu bukan seperti ini modelnya. Ya. Bukan seperti ini postur APBD. Benar. Nah, Tapi dalam postur APBD ada tidak dalam postur APBD tidak ada seperti ini. Tidak ada. nomenklatur. Tidak serampangan seperti yang tuduhkan. Keliru Bapak ini. Tapi saya Iya. Baik. ini Kita- akhirnya silakan. artinya saya Iya, menyampaikan ini silakan. supaya jangan bias kemana-mana. Nah, Karena ini hanya sekedar catatan dalam arti ketiga anggota DPRD, karena setiap anggota DPRD punya Iya. akun masing-masing. Iya. Contoh, Ah. saya punya akun masing-masing. Iya. Hasil reses saya kan posting lewat akun saya untuk Iya, masuk di iya. CPD. Iya. Tentunya ada nama saya di situ itu Pak. Iya. Dan ketika kemudian ditarik oleh Bapeda, pasti masih ada itu. Tapi ketika distribusi dalam bentuk RKPD, sudah tidak dalam bentuk Tidak ada seperti ini. namanya. Iya. Jadi lagi-lagi minta maaf, ini dokumen yang menyesatkan. Ini dokumen apa namanya? Nah, ini dokumen catatan usulan anggota DPRD ketika melakukan reses, informasi reses di mereka ini. Tidak, ini sudah bukan hasil reses. Ini Pak, sudah APBD itu sudah seperti itu. Iya. Sudah Ya, seperti memang APBD. ini turunan dari APBD. Bukan turun dari APBD, Pak. APBD tahu. Sebelum terjadinya APBD, ada namanya RKPD, ada namanya UAPPS, Ya. ada namanya RAPBD, Ya. ada namanya APBD. Ya. Sudah seperti ini, Ya. sudah seperti ini. Bapak keliru nih. Nah, ini adalah produk dari turun APBD, itu penjabaran APBD. Bukan penjabaran, salah lagi Bapak. Iya. Salah lagi. Nah, coba Bapak buka di Google itu. Ya. Buka di Google. Tidak ada di Baik. Google. Ini Coba buka di Google. Tidak begini. Supaya jangan terkesan bahwa beliau ini Saya mau tanya menyampaikan dulu, bahwa saya mau- seperti ini saya mau- dokumen publik. Saya mau tanya dulu, saya mau tanya. Ini dokumen publik atau tidak? Ini Ini lagi-lagi. lahir dari OPD. Ini bukan dokumen publik ini, bukan. Kalau ada OPD mengatakan seperti itu, kalian itu OPD. Suruh lagi belajar, tidak pantas dia sebagai aparat penegak sipil pun tidak tahu soal bagaimana postur APBD. Keliru Pak, salah ini bukan seperti ini. Iya. Jadi minta maaf, saya sudah sering lihat postingan-postingan, saya bilang, waduh kayaknya keliru kita punya saudara. ini. Iya. Ya, jadi minta maaf lewat forum ini. Ini Tunggu dulu. bukan Tunggu dulu. dokumen APBD. Ya. Bukan dokumen APBD. Ini adalah bagian daripada rangkuman pada saat anggota DPRD selesai melakukan reses, termasuk saya Pak. Ada saya punya nama di sini kan? Ya. Nah, Ada. Ya, namanya Karena pasti ada. akun anggota DPRD. Ada akunnya setelah masuk di CPD, tidak seperti lagi di CPD itu Pak. Dia tidak lagi bicara nama si A, si B, si C. Dan ini terintegrasi dengan aparat penegak hukum, dengan BPK, KPK dan sebagainya. Kalau ada seperti itu sama halnya kan bunuh diri sebagai anggota DPR, pejabat publik. Ya. Dan itu tidak dibenarkan. Kalau ada pasti ditolak. Karena kenapa? Baik. Di akun sistem CPD itu Ya. ada namanya kadang-kadang ditolak. Oh, tidak sesuai, ini sesuai, ini tidak. Lagi-lagi itu juga sesuai dengan RPJMD, program kepala daerah dan sebagainya. Dan serta-merta seperti ini. Jangan lagi-lagi ini bukan dokumen publik. Baik. Kayaknya Bapak keliru tadi. Baik Pak Safri Tapi- dan Pak Andi. Tunggu dulu. Ya. Jadi jangan dipahami dokumen publik itu hanya APBD.
turunan APBD, termasuk dokumen-dokumen yang ada di OPD itu ada dokumen publik. Jadi Ini perlu dipahami. Tapi. Ya. Jangan juga Bapak memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan dalam bentuk poster APBD, tidak boleh. Karena kita bernegara, ini ada aturan mainnya. Nah, coba itu. Baik, Bapak selalu bicara. Saya bicara. Ini jadi problem. Kemudian supaya clear ini. Biar diskusi kita lebih terarah. Saya ke Pasaran Raden dulu. Pasaran, ini ada perdebatan ini. Ini menurut Pak Andi dokumen publik. Pak Sapri bilang bukan, ada prosedur yang akan dilalui sehingga terbitlah dokumen yang dianggap itu bisa. Bagaimana menurut Pak Dokter? Ya, saya juga tidak tahu asal dokumennya dari mana itu ya. Yang namanya dengan dokumen dokumen publik itu kan berarti dimiliki oleh publik gitu. Seperti misalnya SIPD tadi, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Jadi seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berupa poker juga termasuk di dalamnya itu kan dimasukkan ke dalam SIPD. Saya pahami itu yang disampaikan oleh Pak Sapri tadi itu ya. Nah itu ya, kalau sudah dimiliki oleh publik berarti kan memang itu terbuka untuk siapa saja itu ya. Tapi dalam konteks ini kan kita tidak sedang berbicara soal dokumen ini. Tidak, jadi begini. Ini kan saya mau sampaikan supaya ini tidak bias kemana-mana. Kita juga harus mengajari publik. Ini kan publik, lihat kita ini kan, supaya bahwa terkesan bahwa ini sama rampangan ini Pak, dokumen dokumen negara. APBD itu dokumen negara loh. Dia asistensi oleh Mendagri loh. Dia serta-merta seperti ini, makanya saya bilang tidak seperti ini poster APBD. Ini bukan APBD ini bukan dokumen publik ini. Saya saja bisa sebentar bikin catatan, saya kasih sama Pak Andi. Ini adalah dokumen publik, mungkin modelnya apa semua. Tapi apakah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan regulasi bahwa ini dimaksud dokumen publik dan sebagainya? Apakah ini dimaksud di CPD dan lain sebagainya? Kan harus begitu. Supaya jangan terkesan kemudian kita ini berprasangka, kemudian terkesan kemudian memframing sesuatu bahwa ada kejahatan serius seperti tadi itu. Ada kejahatan serius dilakukan oleh anggota DPR. Ini bikin apa semua? Justru saya hari ini paling senang Pak, paling senang untuk kemudian diundang hari ini mengklarifikasi seperti ini, supaya publik juga tidak bodoh-bodohi. Soal apa? Soal dokumen-dokumen seperti ini, karena banyak dokumen seperti ini beredar di mana-mana. Jadi begitu. Tunggu dulu. Sepertinya pasaran belum clear. Tapi langsung dipotong Pak Sapri. Silakan Pak Dokter. Sebenarnya namanya dengan dokumen publik itu adalah dokumen yang dimiliki oleh satu badan institusi negara atau swasta misalnya yang kemudian diakses oleh publik gitu ya. Jadi sudah bisa diakses oleh publik dan transparan. Dan misalnya berupa APBD, RKPD dan lain sebagainya itu kan ya ini kalau ini kan kita tidak bisa menyebut sebagai dokumen APBD itu ya, karena kan akan bisa berbeda. Tapi misalnya mungkin saja ini adalah dokumen pokir misalnya hasil dari sebentar hasil dari usulan misalnya ya, usulan dari reses kan begitu. Kalau kita siklus lihat anggaran pokir ini atau pokok-pokok pikiran anggota DPRD ini kan berasal dari reses itu. Hasil reses yang diambil dari aspirasi masyarakat. Boleh saja itu yang sudah dimiliki oleh Pak Andi misalnya itu ya. Tapi ini bukan dokumen APBD kan, itu harus kita bedakan. Ya, karena memang dokumen APBD kan bukan seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya data yang mungkin berdasarkan program yang diusulkan oleh anggota DPRD yang masuk ke dalam pokok-pokok pikiran, boleh saja seperti itu yang bisa diakses itu ya. Nah itu yang saya kira yang itu menjadi dokumen publik. Dokumen publik itu adalah dokumen sah yang dimiliki oleh suatu badan publik, instansi pemerintah, itu yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat. Kenapa? Itu ya sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik itu bisa dimiliki oleh siapa? Boleh jadi ini juga dokumen publik yang sudah dimiliki itu. Nah, tetapi kan bentuknya berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Jadi saya tegaskan supaya jangan salah paham. APBD, gitu. Dokumen ini diterbitkan oleh dinas masing-masing di eksekutif. Kalau itu produk dinas, itu merupakan OPD, lembaga eksekutif. Artinya produk-produk dokumen itu adalah disebut dokumen publik.
Itu berdasarkan undang-undang Komisi Informasi Publik. Nah, keliru Nah, lagi. kalau umpamanya kata, oh ini bukan informasi publik loh. Siapa bilang? Tidak. Di situ kelirunya Ini kan Bapak. sebenarnya Kalau mau yang tidak boleh di situ diakses, kelirunya ya. Bapak. Kalau mengatakan ini bukan dokumen Undang-undang publik. bukan informasi publik yang tidak boleh diakses. Nah, ini Itu kan berarti soal ada data perbedaan pribadi, persepsi tentang data dokumen pribadi publik. dan Ya. lain sebagainya. Tapi kalau data dokumen anggaran negara bisa diakses oleh publik gitu, diakses oleh publik gitu. Dan dokumen ini bermacam-macam, Iya. bermacam-macam. Boleh saja, ya kan? Ini mungkin bisa jadi salah satunya, atau misalnya karena diakses oleh di badan publik misalnya. Nah, itu kan bisa Jadi dikatakan sebagai dokumen perlu saya publik. jelaskan, Pak Moderator, bahwa ini adalah kenapa ada terbit ini adalah turunan dari APBD. Dari APBD itu lahirlah dokumen dari OPD masing-masing. OPD menerbitkan masing-masing anggaran yang sudah dimaktubkan dalam APBD, yaitu POKIR. Kemudian setiap OPD menerbitkan lagi dokumen seperti ini. Nah, dokumen inilah bagi saya adalah dokumen publik. Nggak bisa kita katakan ini bukan dokumen publik karena lahir dari lembaga publik. Ya. Bukan lembaga keluarga saya, pemilihan Jadi, diri dan jadi, bukan. Jadi ada dua perdebatan ini, dokumen Ya. publik dan dokumen APBD. Jadi gini. Ya, ini bukan dokumen APBD. Ya, bukan ini dokumen dokumen. Bukan publik. dokumen Nah, APBD. saya mau mau menghentikan polemik yang ini. Kasih dulu dia. Saya mau Kasih dulu Pak Sapri. melanjut ke ini, tapi saya silakan Pak Sapri. Jadi gini. Ya. Sebelum saya lanjut di Kenapa pertanyaan. perlu kemudian saya harus klarifikasi ini? Ya. Supaya kita juga terkesan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah itu orang yang tahu aturan, Ya. ya, orang tahu aturan. Jangan dianggap bahwa ini adalah bagian daripada kesatuan dari APBD itu dokumen. Ya. Saya perlu bahwa itu keliru lagi tadi nih. Ya. Yang mengatakan bahwa APBD yang kemudian OPD itu, nah makanya saya bilang tadi, Ya. dalam proses pembahasan APBD tidak seperti yang kita jelaskan seperti tadi itu, tidak seperti Oke. itu. Jadi kemudian OPD mengeluarkan dokumen seperti yang kita maksudin dokumen itu, kayak Bapak keliru. Ya. Makanya saya jelaskan tadi ini, kayaknya Bapak keliru ini. Ya. Nah, kenapa saya jelaskan supaya jangan kemudian ini bias kemana-mana. Gitu. Oke. Bukan artinya ini kan konsumsi publik. Persoalan membias tergantung para yang tidak. mengangkat informasi itu gitu. Kan kita ini Artinya saya pahami Ya. kalau Pak Sapri berkeras untuk membantah karena ini kan dokumen Oke. ini. Tidak. Tapi Saya- kalau saya- menyatakan ini bukan dokumen publik itu lebih salah lagi. Karena begini, dikeluarkan secara saya bukan legal dalam posisi oleh kemudian berkeras semata. Saya ingin lembaga bicara soal publik, aturan, ya gitu. Ya. soal aturan. Bukan bicara karena saya bilang membantai, bukan. Saya mau luruskan Iya. supaya Bapak juga tidak keliru. Iya. Ya kan, tidak keliru dalam arti Artinya memahami kalau bahwa Bapak saya mengaku akan aturan, akan- saya juga tahu aturan kalau persoalan dokumen Iya, publik. tapi maksud saya karena kan Bapak Karena sampaikan jelek-jelek tadi. begini saya juga merupakan pernah jadi Komisi Informasi Publik. Iya, Jadi tapi kan paham persoalannya- ini termasuk dokumen tapi publik. persoalannya tadi Nah, kalau bahwa Bapak dia- bantah ini bahwa bukan ini dokumen APBD, publik, itu ya. keliru Kalau itu. katakan ini bukan APBD, itu betul. Nah. Tapi kalau mengatakan Bapak ini bukan dokumen publik, itu Bapak punya keliru Tidak di kan situ. judulnya tadi ini soal APBD kan? Ya, benar. Yang menjadi dokumen Benar publik kan? sekali. Betul kan? Ya. Nah, saya klarifikasi, Ya. saya bilang kayaknya Bapak keliru ini. Ya, betul. Oke, Kalau kan? saya katakan ini APBD, ya saya keliru. Nah, berarti keliru. Tapi kalau Berarti saya ini mengatakan bahwa bukan ini bagian dari dokumen penjabaran Ya, APBD. ya, Ya kan? Bapak, Clear, harus ya, selesai. terlalu jauh kita takut-takutan ini soal dokumen publik, dokumen APBD. Saya mau melangkah tadi Pak Sapri sudah menjelaskan supaya ke publik bahwa supaya masyarakat paham. Bapak sudah menjelaskan, kita kasih ruang tadi, dan Andi juga sudah menyampaikan menurut Pak Andi ini dokumen publik, tapi menurut Pak Sapri ini bukan dokumen APBD dan Iya. Jadi harus dipahami dokumen masyarakat. apa namanya kalau bukan? Baik, kita sudahi untuk ini karena masih ada beberapa hal yang penting saya kira untuk kita diskusi soal ini. Nah, tadi disinggung Pak Andi bahwa ada beberapa daerah itu tersandung kasus gara-gara pokir, Pak. KPK sudah menangkap itu. Kemudian Mendagri juga menegaskan soal itu. Nah, saya mau ke Pak Andi. Pak Andi melihat ada potensi berbahaya apa sebenarnya di pokir ini, khususnya kita di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena di beberapa kasus di daerah itu ternyata ada yang digate, kalau bahasanya orang itu ditarik sama KPK. Saya kira kasus ini banyak. Iya. Ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah Sulawesi Tengah? Saya kira potensinya besar. Cuma keseriusan HPH di sini untuk menyelidiki itu belum. Ya. Karena artinya saya sudah katakan tadi, jangan sampai legislator menjadi eksekutor. Oke. Sebagaimana dikatakan Mendagri bahwa banyak kasus-kasus terjadi yang harapannya tadi itu
tugas fungsi daripada DPR jadi pengawas, menjadi legislator, ternyata dalam persoalan pokir jadi menjadi legislator. Jadi menangkap aspirasi rakyat itu dimasukkan dalam nomenklatur APBD itu sudah selesai. Tapi yang tidak boleh kalau DPR ikut cawe-cawe gitu loh. Cawe-cawe bagaimana maksudnya? Cawe-cawe maksudnya saya punya vendor, yuk kerjakan proyek ini lah ya. Adakah seperti itu terjadi? Banyak, dan itu banyak. Gitu loh. Nah, apa-apa kasus itu tugas APH. Nanti tinggal saya bantu untuk kasus-kasus. Kan banyak, termasuk kemarin di Donggala. Bantuan dana pokir alat pertanian dijual kan? Nah, menjadi temuan jaksa. Nah, tapi sampai sekarang kasusnya kita gelap. Nah, yang menjadi persoalan, makanya saya bilang tadi, akibat daripada masuknya nama-nama ALEG ini dalam dokumen publik yang saya katakan tadi ini, saya tetap konsisten bahwa ini dokumen publik yang dikeluarkan oleh lembaga namanya PIM OPD. Di mana nama-nama ALEG tercantum di situ, itu merupakan awal langkah bagi saya yang salah, keliru. Dan ini pintu masuk bagi HPH untuk melakukan penyelidikan. Nah, adapun mengenai nanti apakah benar DPR cawe-cawe atau punya vendor, itu urusan lain. Nanti urusan kausalitas namanya, hukum kasus per case, begitulah. Tapi ini sangat syarat untuk itu. Sehingga mengapakan tadi yang dokumen publik menjadi dokumen privat. Nggak ada dalam sejarahnya, jelas kok pekerjaannya apa, di desa mana, anggarannya berapa, namanya siapa, jelas. Tidak mungkin ini adalah dokumennya keluarga Andi Ridwan, tidak mungkin. Karena jelas ada semua nama-nama dan semua OPD memiliki ini. Dan semua OPD yang punya pokir lebih 300 miliar. Jadi kekhawatiran Pak Andi tadi ada cawe-cawe yang DPR dalam proyek-proyek. Sangat khawatir karena hampir semua kasus begitu dia punya. Ada temuan kasus ya. Iya, banyak. Nah, baik, saya ke Pak Sapri. Pak Sapri, seberapa besar kontribusi pokir ini untuk pembangunan daerah, khususnya untuk masyarakat yang menjadi audiens atau pemilih dari anggota DPR sendiri, sehingga tidak terjadi yang dikhawatirkan Pak Andi tadi, ada cawe-cawe lah. Jadi begini. Ada ini bisa menjadi peluang untuk APH masuk. Jadi begini, ini juga artinya kan pendapat beliau ini. Iya, pendapat saya. Pendapat beliau. Tapi kalau saya memahami dan teman-teman juga 50 orang memahami bahwa anggota DPR itu bukan sebagai orang eksekutor dalam urusan ini. Karena jelas sekali konsekuensinya, Pak. Undang-Undang 3 pasal 14 ayat 2 larangannya itu jelas, konsekuensinya jelas. Jadi naiklah seorang anggota DPRD kalau kemudian dia tahu bahwa konsekuensi ketika cawe-cawe seperti apa maksudnya itu, kemudian melakukan itu. Betul. Iya kan? Naiklah menjadi seorang anggota DPRD. Dan itu jelas penegasannya di situ. Baik pelanggaran kode etiknya, baik kemudian gratifikasinya dan sebagainya, jelas di situ tuh. Makanya itu menjadi pegangan kita. Seorang anggota DPR, karena memang kan wilayah kita ini. Soal kemudian pelaksanaan APBD ada di eksekutif, lembaga eksekutor, bukan legislatif. Kalau yang disampaikan tadi, mungkin pengalaman beliau atau mungkin saja kan. Tapi yang kami sampai hari ini, alhamdulillah 55 orang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah konsisten dengan apa? Dengan aturan itu. Kan naik sekali, kan tahu apa menjadi konsekuensi seorang anggota DPRD ketika memain proyek. Jelas Undang-Undang Nomor 3 pasal 14 ayat 2 jelas di situ. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, kalau seperti disampaikan tadi, ini kan ada oknum tertentu atau apa pengalaman beliau lah tuh. Cuma saya sampai hari ini 10 tahun sebagai anggota DPRD di Moral Utara, kemudian alhamdulillah terpilih sebagai anggota DPRD provinsi. Saya juga tidak pernah melihat teman-teman berani melakukan itu. Karena mungkin saya tidak suka mencampuri urusan orang ya. Dan saya mungkin suka berprasangka baik kepada orang. Untuk apa? Untuk kebaikan dan kemaslahatan kita punya daerah ini. Tapi orang teman-teman juga tidak bisa kita hindari, karena mungkin yang pekerjaannya seperti dalam rangka penegakan hukum, benar sah-sah saja. Dalam rangka apa? Melakukan pengawasan, dan kami juga kami punya tugas untuk melakukan pengawasan. Jadi setelah APBD disahkan itu, tugas DPRD sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2018 pengawasan. Jadi tenang bos, ada fungsi pengawasan tetap kami lakukan. Bukan serta-merta setelah kami sahkan kemudian kami biarkan begitu saja, tidak. Ada mekanisme, ada aturannya. Nah, lagi-lagi khusus soal APBD ini, saya mau bilang begini bahwa alhamdulillah untuk APBD DPRD APBD 2026 yang jumlahnya itu 4.827 miliar 915 juta sekian,
alhamdulillah keperpihakannya terhadap rakyat dan rakyat yang menikmati, bukan anggota DPR. Luar Jelas. biasa. Kita berharap Pak Sapri dan 55 anggota DPR Sulteng Coba tanya tidak berapa jumlah pokirnya, coba tanya. tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan di daerah lain. Nah, jadi begini, Coba tanya berapa jumlah jadi pokir. begini, Baik. Nominal pokir. saya ini orang yang selalu gini. Setiap ada peristiwa, Baik. kita kan diajarkan untuk kemudian belajar dari setiap peristiwa-peristiwa itu. Baik. Kita mengambil hikmah di situ apa? Untuk kemudian mawas diri. Baik. Kalau seperti yang sampaikan tadi ada kejadian begini apa semua, itu kan warning untuk kemudian kita berhati-hati. Luar biasa. Jangan sampai kita termasuk golongan itu, kan Ya, begitu. baik. Jangan Dan terjadi. kami butuhkan orang seperti Pak Andi juga untuk Luar berkritisi. biasa. Ya kan? Saya setiap hari bahkan saya bilang, tolong nasihatnya, tolong ingatkan saya. Begitu Pak ya. Betul. Baik. Tadi mau ke sini saya bilang kalau ada sesuatu ingatkan saya. Baik. Karena kami anggota DPRD ini paling senang sekali dikritisi. Baik. Karena ketika kami dikritisi, insya Allah kami akan bekerja secara profesional untuk rakyat. Tapi ketika kami selalu dipuji-puji, patende, di situ limanya kami. Ya. Akhirnya kami lima dalam pengawasan pun Ya, dipuji-puji. baik Pak Sapri. Saya kira bapak ini yang akan kami undang lagi dalam diskusi berikutnya. Ini kami janji produser saya di belakang sudah mencatat itu. Saya akan penasaran Raden. Saya mau fokus ke pertanyaan saya sama sih sebenarnya Pak. Ya. Jadi KPK itu sudah mengingatkan penyalahgunaan pokir ini jangan sampai terjadi di daerah kita khususnya di Sulawesi Tengah. Apa langkah DPR yang harus dilakukan sebenarnya supaya jangan ikut-ikutan lagi seperti apalagi tadi sama Pak Ridwan bilang ada cawe-cawe. Ya kalau tanya langkah DPRD harusnya ke anggota DPRD. Dari sisi hukum apa yang mau diingatkan ke mereka karena Bapak sebagai Iya. Akademisi. akademisi Ya dan sebenarnya praktisi kalau hukum. kita lihat, ya kita kembali kepada hakikat fungsi dari DPRD itu, Ya. kan di situ. Pertama fungsi budgeting yang menganggarkan, Oke. kemudian fungsi pengawasan dan fungsi legislasi di situ. Nah, ketika misalnya melakukan pengawasan, harus benar-benar melakukan pengawasan, ya kita butuh misalnya anggota DPRD yang berintegritas seperti Pak Sapri misalnya ya, itu mengungkap seperti tadi ya. Ya kalau seperti ini satu kata dan perbuatan ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nanti tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan nanti hakikat dari fungsi DPRD tadi untuk melakukan sebagai pengawas dan sebagai penganggar, nah itu sudah sangat luar biasa. Jadi jangan nanti sebagai penganggar juga sebagai pelaksana, itu bahaya kan Ya. begitu. Nah yang tidak kita inginkan seperti tadi. Nah saya kira yang penting sekarang ini misalnya anggota DPRD melakukan fungsi pengawasan dari sisi misalnya kan mereka sudah pokir-pokir itu kan sudah ada di OPD dan mereka semua tahu di mana OPD itu yang sudah didistribusikan gitu ya. Nah itulah fungsi pengawasan. Apakah misalnya nanti kita jangan sampai ada namanya kickback. Kickback itu adalah fee yang mengatasnamakan misalnya penunjukan langsung PL dan sesuatu harusnya itu masuk ke BPJ misalnya dalam kerangka itu harus dilelang misalnya proyek itu, tetapi kemudian karena agar supaya lebih mudah itu ya dikerjakan dilangsungkan oleh PL ya, penunjukan langsung. Nah ini yang sebenarnya yang harus diawasi itu ya, dan jangan sampai menggaransi gitu ya. DPRD jangan sampai menggaransi terhadap pokir-pokir yang sudah disahkan menjadi sebuah anggaran APBD gitu. Ini saya kira yang perlu diawasi oleh DPRD sendiri itu, karena pokir tadi sebagai instrumen kelembagaan DPRD yang harus kita pastikan bahwa itu tepat sasaran kepada orang miskin misalnya, ya harus sampai kepada orang miskin itu. Dan siapa pelaksananya? Nah itu apakah misalnya tidak terjadi kerugian negara di sana? Itu harus dilakukan oleh DPRD. Saya kira itu langkah-langkah. Nah, saya membaca KPK kan 3 fokusnya itu. Ya. Yang pertama itu adalah bagaimana mekanisme di BPJ itu dilakukan. Yang kedua, apakah itu dilakukan dengan penunjukan langsung, misalnya PL. Dan yang ketiga, apakah ini terjadi patronasi politik gitu. Nah, kalau patronasi politik ini yang sangat bisa berbahaya karena pokir-pokir yang dilakukan itu diduga itu bisa menjadi sebagai instrumen politik elektoral. Nah kita ini kan di Indonesia ya seperti itu ya. Jadi setelah pemilu maka mereka yang menang di pemilu itu adalah bagaimana membuat rakyatnya itu juga bisa sejahtera.
Nah dengan itu mereka mencarikan bagaimana agar supaya ini distribusinya itu juga secara adil gitu. Nah itu kira-kira seperti itu menurut saya. Baik, sahabat podcast dan pemirsa online, kita sudah di penghujung ini Bapak-Bapak. Saya ingin di closing statement di diskusi kita sore hari ini, saya ke Pak Safri dulu lah. Pak Safri, siapa sebenarnya yang paling menikmati pokir, rakyat atau elit politik? Jadi saya itu orang yang paling malu kepada rakyat, ya. Saya orang paling malu kepada rakyat kalau kemudian pokok-pokok pemikiran saya itu tak terakomodir di APBD. Artinya apa? Ketika pokok-pokok saya terakomodir di APBD, baru saya makan gaji buta, berarti mampu perjuangkan apa menjadi aspirasi rakyat. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, kalau ditanya siapa yang menikmati itu? APBD itu untuk rakyat, bukan untuk siapa-siapa. Nah, untuk rakyat. Jelas itu. Jadi kalau pertanyaan siapa menikmati, seluruh masyarakat Sulawesi Tengah menikmati di APBD. Ya kan? Termasuk pelaku-pelaku usaha juga menikmati APBD. Termasuk teman-temannya Pak Andi juga ini yang punya profesi sebagai pengusaha menikmati APBD. Harga pensi. Nah, kayak begitu. Apalagi masyarakat kita, orang tua kita di kampung apa semua, alhamdulillah berkat pokok-pokok pemikiran mereka menikmati itu. Coba bayangkan. Selama ini mungkin orang-orang tua kita di kampung, imam masjid, guru ngaji, pendeta, pemangku, tidak pernah menikmati APBD. Tapi dengan adanya pokok-pokok pemikiran itu, artinya mereka menikmati itu. Lewat apa? Lewat perjuangan insentif untuk mereka. Begitu juga mungkin selama ini rumah ibadah hanya dibantu 5 juta, 10 juta. Tapi lewat pokok-pokok pemikiran, bisa kemudian kita anggarkan sampai 100 juta, 200 juta, bahkan sampai miliaran. Tergantung kondisi keuangan daerah. Jadi jelas. Jadi lagi-lagi pokok-pokok pemikiran itu adalah aspirasi masyarakat yang merupakan instrumen anggaran yang diperjuangkan oleh anggota DPRD. Karena di situ uangnya untuk menjabatan itu. Jadi lagi-lagi bahwa pokok-pokok pemikiran yang menikmati adalah seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, termasuk kawan-kawan sahabat-sahabatnya. Baik sekali Pak Safri. Dan semoga apa yang disampaikan Pak Safri ini juga diamini oleh anggota DPR lain. Kita juga rindu sebenarnya anggota DPR lain hadir di diskusi-diskusi seperti ini supaya kita tahu bahwa pokir itu benar-benar sampai ke masyarakat. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, closing statement Pak Andi sama pertanyaannya. Menurut Pak Andi, siapa sebenarnya yang menikmati pokir, rakyat atau elit politik? Silakan mic-nya. Yang pertama, rakyat selalu dijual. Jadi saya minta kalau saya, para anlek ini kembali ke jalan yang benar, menjalankan fungsi sebagai penganggaran, legislasi dan pengawasan. Sejak ada pokir ini, pengawasannya lemah. Bagi saya pokir ini harus dihapuskan saja, karena jauh sebelum pokir ini lahir juga sudah berjalan pembangunan lewat APBD. Dengan adanya pokir ini, akibat fatalnya adalah terjadinya pengawasan fungsi pengawasan APBD melemah. Ya mungkin secara pribadi Pak Safri sendiri, tapi kan 45 anggota dewan sana diam, membisu, ya kan? Akibat daripada pokir ini. Nah, yang kedua, akibat daripada pokir ini banyak anggota-anggota anlek yang masuk dalam geraji besi. Ini kita tidak inginkan. Ini saling mengingatkan ya. Kita saling mengingatkan bahwa pokir ini lebih banyak maslahatnya daripada lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Nah, jauh sebelum pokir tahun 2014 ini, itu kita berjalan pembangunan dengan baik. Melihat musrembang, menyerap aspirasi rakyat lewat musrembang itu. Ini harus difungsikan saja, nggak perlu lagi ada anggaran lewat pokir ini. Karena ini merupakan apa dikatakan tadi Pak Dr. Saran Raden bahwa ini transaksi ya, dan itu benar. Walaupun secara normatif dia selalu kata enggak, memang dewan menyatakan enggak. Tapi oleh sebab itu saya katakan, marilah kita kembali kepada jalan yang benar. Satu, dewan harus tetap menjalankan trifungsinya. Yang kedua, pokir ini harus dihapuskan saja daripada dalam anggaran. Jangan perlu dia Permen Mendagri cabut aja, nggak usah ada dalam pokir ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Andi, pokir tidak penting dan harus dihapus. Saya Pak Dokter saran untuk closingnya, Pak Dokter, pertanyaannya tidak sama, tapi sebagai pakar hukum tata negara di kondisi pokir yang ada sekarang ini, apa yang perlu kita saling mengingatkan, khususnya untuk di pokir di DPR Sulteng? Ya, yang pertama kalau kita
menelaah secara teoritik misalnya di dalam teori welfare state itu ya. Ini sebenarnya dalam negara kesejahteraan, pokir itu bagian salah satunya untuk mensejahterakan rakyat. Yang ini tugas negara. DPRD ini kan bagian dari negara. Nah, menurut saya pokir bagian dari program kelembagaan DPRD yang bisa mensejahterakan rakyat itu dari situ. Tetapi catatannya harusnya pokir itu dilakukan kebutuhan rakyatnya di situ, kebutuhan rakyat apa, tepat sasaran, dilakukan secara transparan itu, dan kemudian diawasi oleh anggota DPRD secara kelembagaan kepada eksekutif yang memang benar-benar memastikan bahwa program-program itu terlaksana dengan baik gitu. Meskipun sebenarnya mekanisme di dalam perencanaan pembangunan di daerah itu kan ada namanya dengan musrembang itu ya. Nah, pokir-pokir itu harusnya juga masuk ke dalam musrembang misalnya itu, dalam proses itu yang kemudian itu bisa diawasi oleh semua orang itu. Nah, saya kira itu. Dan kemudian DPRD bisa melakukan secara transparan, kemudian mengumumkan kepada publik bahwa ini adalah bagian dari pokir DPRD gitu yang diperuntukkan untuk rakyat. Nah, saya kira ini sebagai meskipun tadi saya katakan sebagai politik elektoral yang merupakan kebutuhan bagi masyarakatnya di dapil, Pak, di daerah pemilihan. Nanti dia bisa dituntut. Dulu janji kampanyemu apa kepada kita? Apakah sudah dilaksanakan atau tidak? Itu. Nah, itulah yang tetapi harus tepat sasaran, kemudian menginventarisasi orang miskin, infrastrukturnya yang diberdayakan dan lain sebagainya. Saya kira itu, kalau itu bisa dilakukan dan kemudian saya kira anggota DPRD juga bisa berintegritas di dalam melakukan pengawasan itu ya. Tidak ada seperti yang kita duga misalnya ya, terjadi misalnya transaksi politik dan lain sebagainya antara eksekutif dan legislatif itu. Saya kira itu. Terima kasih sahabat podcast dimanapun Anda berada, yang online dan maupun yang offline yang sudah menonton pada sore hari ini. Terima kasih ketiga narasumber, Bapak Muhammad Safri, Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng, kemudian Bapak Andi Ridwan Batara Guru, Ketua Presidium Keluarga Besar Hijau Hitam, kemudian Bapak Dr. Saran Raden, SAG, SHMH, Akademisi Pakar Hukum Tata Negara UIN Dato Karamapal. Terima kasih atas waktunya. Kita menanti untuk undangan berikutnya di tema-tema dan isu lain. Saya kira apa yang kita lakukan saat ini bukan mencari salah benar, tapi kita berdiskusi masing-masing dengan persepsi masing-masing, dengan keahlian dan apa yang ada di pikiran masing-masing. Saya kira itu saja, saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di Bacerita Sabtu Bacas untuk edisi berikutnya bersama saya Rodi Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai beberapa lagi. Tabe.